Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang topik uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suhel SEMSI dan Ibu Vera Widianata SEMSI. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Berikut beberapa topik yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu konsep uang dalam Islam, ekonomi makro dengan uang, perubahan fungsi uang, uang dalam fungsi utilitas, time value of money, economic value of time, uang sebagai flow concept, uang sebagai public goods, dan kerancuan konsep uang dalam pemikiran konvensional. Berikut anggota dari kelompok 4, yaitu ada Ahmad Yuza Febrian, Al-Hafiz, Cantika Yuliani, Panca Wijaya, Randi Saputra, dan Salman Afif. Pembahasan pertama tentang konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam Islam berbeda dengan uang dalam konsep konvensional. Dalam konsep Islam, konsep uang sudah sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang dalam konvensional itu sangat tidak jelas karena perspektifnya diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Selain itu, dalam Islam, uang bersifat flow concept, sementara kapital adalah stock concept. Dalam konsep ekonomi Islam, uang itu bersifat public good saat mengalir atau bisa disebut flow concept, dan menjadi private good saat mengendap atau juga yang bisa disebut sebagai stock concept. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang melihat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan atau bisa disebut store of wealth. Islam membedakan uang dan kapital secara tegas. Prinsip ini sudah lama dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa manusia memiliki hak bersama atas air, tanah, dan api. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Implementasinya terhadap dalam sistem seperti musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Contoh konsep private dan public goods dalam konsep ekonomi Islam. Sebagai contoh, konsep private dan public good atau kapital masing-masing dapat diilustrasikan sebagai mobil dan jalan tol, yang dimana mobil adalah private good atau kapital dan jalan tol adalah public good atau money. Ketika mobil menggunakan jalan tol, kita baru bisa menikmati jalan tol tersebut. Sebaliknya, jika mobil tidak menggunakan jalan tol, maka kita tidak akan dapat menikmati jalan tol tersebut. Dengan kata lain, jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, maka kita baru akan mendapatkan lebih banyak uang. Sementara dalam konsep ekonomi konvensional itu berbeda. Sedangkan dalam konsep ekonomi uang konvensional, uang dan kapital dapat menjadi private good. Maka, jika mobil diparkir di garasi ataupun digunakan di jalan tol, mereka akan tetap mendapatkan manfaat dari jalan tol tersebut. Baik, lanjut kita akan masuk ke materi ekonomi makro dengan uang. Nah, dimana setelah kita tahu sendiri bahwa Amr Hasan menyatakan bahwa istilah nuqud atau uang itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu bangsa Arab itu menggunakan dinar atau dirham dan semacamnya sebagai alat tukar, yang mana untuk melakukan transaksi, yang mana juga berfungsi sebagai standar nilai, transaksi, dan juga media simpanan. Nah, sebagai ukuran atau standar harga itu Abu Ubaid menjelaskan bahwa keduanya itu maksudnya merujuk pada dinar dan dirham tadi itu memiliki ukuran nilai sesuatu, tapi tidak dapat ditukar dengan atau dinilai dengan barang-barang lain. Nah, pendapat yang juga didukung atau terdapat pengertian lain dari ilmuwan lain seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Al-Qayyim, dan Imam Malik. Tentunya itu ada uang sebagai media transaksi. Nah, uang ini sebagai media perantara bagaimana masyarakat itu menggunakan uang sebagai alat yang sah dan yang disahkan oleh negara dan terdapat pihak yang menerima. Juga ini berbeda dengan cek atau kartu kredit yang bisa ditolak
Mana emas dan perak meskipun memiliki nilai tidak secara otomatis dapat digunakan sebagai alat transaksi atau alat yang dapat digunakan karena tidak memiliki stempel negara. Terus yang ketiga itu ada uang sebagai media penyimpan nilai. Nah, uang sebagai media penyimpan nilai ini maksudnya gimana? Yaitu mengatakan bahwa uang diperlukan sebagai hakim yang adil. Hakim adil ini merujuk pada bagaimana uang ini sebagai penengah. Kan kalau ada biasanya sebelumnya ini merujuk pada sistem atau secara historisnya itu ada sistem barter. Nah, sistem barter ini dapat memiliki nilai rancu karena satu barang itu belum tentu senilai dengan barang yang ingin ditukarkan dengan banyak yang diinginkan. Dari itulah Al-Ghazali menyatakan bahwa uang itu harus sebagai hakim yang adil atau hakim penengah dalam proses transaksi. Nah, sama seperti halnya emas dan perak pada saat itu dipilih karena memang pada nyatanya kedua mata uang ini memiliki nilai. Nah, secara sendiri yang dimana saya jelaskan tadi yaitu pertama emas, yang kedua perak, campuran, yang ketiga yang terakhir itu kita gunakan sekali tembaga. Kenapa sampai tembaga? Karena pada dasarnya emas dan perak itu lumayan sulit untuk didapatkan. Baik, lanjut kita akan masuk ke materi ekonomi makro dengan uang. Nah, dimana saya tahu sendiri bahwa Amr Hasan menyatakan bahwa istilah nuqud atau uang itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu bangsa Arab itu menggunakan dinar atau dirham dan semacamnya sebagai alat tukar, di mana untuk melakukan transaksi. Dimana juga berfungsi sebagai standar nilai transaksi dan juga media simpanan. Nah, sebagai ukuran atau standar harga itu Abu Ubaid menjelaskan bahwa keduanya itu maksudnya merujuk pada dinar dan dirham tadi itu memiliki ukuran nilai sesuatu, tapi tidak dapat ditukar dengan atau dinilai dengan barang-barang lain. Nah, pendapat yang juga didukung atau terdapat pengertian lain dari ilmuwan lain seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Al-Qayyim, dan Imam Malik. Tentunya itu ada uang sebagai media transaksi. Nah, uang ini sebagai media perantara bagaimana masyarakat itu menggunakan uang sebagai alat yang sah dan yang disahkan oleh negara dan terdapat pihak 65. Juga ini berbeda dengan cek atau kartu kredit yang bisa ditolak. Mana emas dan perak meskipun memiliki nilai tidak secara otomatis dapat digunakan sebagai alat transaksi atau alat yang dapat digunakan karena tidak memiliki stempel negara. Terus yang ketiga itu ada uang sebagai media penyimpan nilai. Nah, uang sebagai media penyimpan nilai ini maksudnya gimana? Yaitu mengatakan bahwa uang diperlukan sebagai hakim yang adil. Hakim adil ini merujuk pada bagaimana uang ini sebagai penengah. Kan kalau ada biasanya sebelumnya ini merujuk pada sistem atau secara historisnya itu ada sistem barter. Nah, sistem barter ini dapat memiliki nilai rancu karena satu barang itu belum tentu senilai dengan barang yang ingin ditukarkan dengan banyak yang diinginkan. Dari itulah Al-Ghazali menyatakan bahwa uang itu harus sebagai hakim yang adil atau hakim penengah dalam proses transaksi. Nah, sama seperti halnya emas dan perak pada saat itu dipilih karena memang pada nyatanya kedua mata uang ini memiliki nilai. Nah, secara sendiri yang dimana saya jelaskan tadi yaitu pertama emas, yang kedua perak, campuran, yang ketiga yang terakhir itu kita gunakan sekali tembaga. Kenapa sampai tembaga? Karena pada dasarnya emas dan perak itu lumayan sulit untuk didapatkan. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan perubahan fungsi uang menurut ekonomi makro Islam. Oke, perubahan fungsi uang menurut ekonomi makro Islam. Dulu uang itu sebagai fungsi yang dimana digunakan sebagai medium exchange. Medium exchange adalah alat pembayaran yang sah atau alat tukar. Nah, jadi sebelum ditemukannya koin, dulu uang itu digunakan berupa pakaian atau hewan ternak yang digunakan sebagai komoditi. Nah, kemudian ditemukan koin modern di Eropa, ditemukan Bizantium, dan kemudian pada abad ke-17 juga ditemukan dari negara muslim. Nah, pada masa lampau pada kerajaan Islam zaman Abdul Malik bin Marwan, yaitu sekitar 685 sampai 700 Masehi, seorang khalifah dari dinasti Umayyah itu mengganti koin emas dinar Bizantium dan perak dirham Persia yang mempunyai berat yang berbeda dengan koin Islam yang bernilai sama dengan unit of count. Nah, jadi ketika itu ada 3 tahapan perubahan fungsi uang. Yang pertama ada tahapan commodity money, token money, dan deposit money.
Nah, jadi ketika itu ada yang dinamai pertama kali adalah commodity money. Commodity money adalah komoditi, uang komoditi yang itu bisa ditukarkan. Seperti misalnya perak, emas, dan logam-logam lainnya. Hewan ternak juga termasuk dalam commodity money. Jadi ada tiga syarat uang tersebut bisa dikatakan commodity money, atau alat tukar tersebut bisa dikatakan commodity money. Yang pertama itu kelangkaan, scarcity, daya tahan, durability, dan nilai yang tinggi. Nah, kemudian dari tahapan commodity money kita beranjak ke tahapan token money. Token money ini terjadi ketika para bankir, ketika goldsmith atau orang yang mempunyai emas, dan bankir dan orang yang ingin meminjam. Nah, jadi orang yang punya emas, kemudian dia mengasihkan uangnya kepada bankir atau emasnya kepada bankir atau para bank. Nah, kemudian dia disalurkan kepada orang yang ingin meminjam. Nah, ketika itu bukti dari kita meminjam adalah token money. Bukti dari kita meminjam dan bukti bahwa kita memberikan pada bank itu token money. Nah, jadi ada tanda terima di dalam itu. Nah, atau resipnya. Jadi untuk deposito nantinya, untuk banknos nantinya. Jadi ketika kita mungkin bahasa simpelnya adalah kwitansi, token money ini bisa ditukarkan dengan koin emas atau yang lainnya apabila dibutuhkan. Nah, kemudian dari token money disempurnakan lagi menjadi deposit money. Deposit money ini menurut Irving Fisher adalah cek. Mungkin zaman sekarang adalah cek itu ketika kita mentransfer uang. Jadi bukti transfernya. Nah, bisa ditransfer secara aktual itu melalui bank deposito yang kini tidak hanya menyalurkan uang tetapi juga menciptakan melalui deposito. Jadi bank itu tuh tidak hanya menyalurkan uang fisik tapi dia bisa menyalurkan buktinya saja, bukti atau ceknya tadi. Yang itu tuh diakui oleh pemerintah sendiri. Jadi ada 3 tahapan dari commodity money, token money, dan deposit money. Nah, kemudian kita membahas uang dalam fungsi utilitas setelah kita membahas tadi tahapan perubahan fungsi uang. Uang dalam fungsi utilitas itu dalam ekonomi makro Islam, uang dinyatakan tidak secara langsung atau utilitas yang tidak langsung. Jadi, dalam konsep ekonomi makro Islam, uang itu bisa dikatakan utility atau berguna atau kita bisa merasakan manfaatnya, kepuasannya ketika kita menggunakannya. Jadi, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas. Nah, dalam Islam, manfaat berasal dari fungsinya, bukan dari uang itu sendiri. Hadis Rasulullah juga menunjukkan peran uang yang kala itu diceritakan saat Bilal ingin menukar kurma buruk dengan kurma baik. Artinya kan Bilal ini masih menggunakan konsep commodity money, yang dimana kurma buruk ditukar dengan kurma baik. Nah, Rasulullah menyarankan agar menggunakan dinar sebagai perantara alat tukar itu. Jadi ketika itu dinar dinyatakan sebagai uang. Nah, kemudian ini kan membuktikan bahwa konsep uang jelas dalam Islam, yaitu sebagai alat tukar dan tidak sebagai utilitas langsung. Nah, fungsi utilitas uang adalah persamaannya seperti UX sama dengan fungsi X1, X2, X3 sampai XN. Nah, kemudian dengan budget constraint-nya adalah harga komoditi dan jumlah komoditi kali jumlah komoditi tambah uang sama dengan pendapatan ditambah jumlah awal yang dimiliki. Nah, itu fungsi uang dalam fungsi utilitas menurut ekonomi makro Islam. Jadi intinya uang bukanlah utilitas langsung, melainkan uang itu bisa kita rasakan utilitasnya atau bisa kita rasakan manfaatnya ketika kita menggunakan uang itu tersebut. Jadi uang hanyalah perantara dalam konsep ekonomi makro Islam. Materi selanjutnya yaitu time values of money. Secara garis besar, dalam ekonomi Islam, konsep time values of money ini sendiri tidak berlandaskan kepada bunga, melainkan dilandaskan kepada nilai waktu dari aset suatu produktif yang sesuai dengan syariah Islam. Tetapi, pada penekanannya adalah bagaimana kegiatan ini sendiri berlangsung secara nyata ataupun kegiatan ekonomi secara nyata, di mana seperti investasi dalam sektor real dan juga sektor bagi hasil atau profit dan juga loss sharing. Berikut ini adalah implementasi dari time values of money. Pertama, ada yang namanya murabahah. Murabahah ini sendiri bisa diartikan sebagai akad jual beli, di mana bank ataupun lembaga keuangan syariah ini membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya lagi dengan keuntungan ataupun margin yang telah disepakati. Misalnya seperti ini, ketika seorang nasabah ingin membeli mobil seharga 200 juta, lalu ia mengajukan pembiayaan terhadap bank syariah, lalu bank kemudian membeli mobil tersebut dengan harga
sekian, lalu dijualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga 220 juta. Nah, lalu secara garis besar apa? Nah, secara garis besar bank tersebut itu secara sah menjualkan mobilnya dengan margin yang telah disepakati oleh nasabahnya pada awal, yaitu dengan keuntungan 20 juta tadi. Implementasi yang kedua ada yang namanya ijarah. Nah, ijarah sendiri bisa diartikan bahwasanya akad sewa menyewa barang ataupun jasa dalam periode tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati. Nah, contoh dari ijarah ini sendiri seperti halnya adalah seorang pengusaha ingin menyewa alat berat untuk proyek konstruksi. Lalu Bank Syariah ini membeli alat berat tersebut dan menyewakannya kepada pengusaha dengan biaya 10 juta per bulan selama 3 tahun. Nah, setelah kontrak ini selesai, maka alat berat ini bisa dikembalikan ataupun dibeli oleh si pengusaha tersebut dengan harga yang telah disepakati. Implementasi yang ketiga ada yang namanya mudharabah. Nah, mudharabah ini bisa diartikan sebagai kemitraan dengan bagi hasil. Secara garis besar, mudharabah ini adalah akad kemitraan di mana pemodal atau sahibul mal menyediakan dana sementara pengelola usaha atau mudharib ini sendiri menjalankan bisnis. Nah, keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada awal perjanjian. Nah, sedangkan kerugian ini sendiri biasanya ditanggung oleh pemodal jika dalam tanda kutip adalah bukan karena kelalaian si pengelola. Nah, contoh implementasi dari mudharabah ini sendiri adalah contohnya seorang investor memberikan modal sebanyak 500 juta kepada seorang pengusaha, lalu ia membuka usaha untuk restoran. Lalu mereka akan pada awalnya sudah menyepakati untuk keuntungan 60% untuk investor dan 40% untuk si pengusaha. Nah, jika usaha ini mengalami kerugian tanpa adanya kelalaian, maka investor menanggung seluruh kerugian modalnya. Implementasi yang keempat ada yang namanya musyarakah ataupun kemitraan dengan modal bersama. Nah, musyarakah ini adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak di mana sama-sama menyertakan modal untuk bisa menjalankan suatu usaha ataupun bisnis. Dengan pembagian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan dan juga kerugian itu berdasarkan porsi masing-masing dari modal awalnya. Nah, contoh dari musyarakah ini sendiri bisa diartikan contohnya adalah dua orang mitra yang melakukan investasi di sebuah properti, di mana partner A menginvestasikan sebesar 700 juta, lalu partner B menginvestasikan sebesar 300 juta. Jika usahanya menghasilkan keuntungan sebesar 200 juta, maka pembagian dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang awal, yaitu misalkan 70% untuk A dan 30% untuk B. Jika kerugian 50 juta, maka si A akan menanggung kerugian sebesar 35 juta dan B akan menanggung kurang lebih 15 juta. Ini contoh dari musyarakah ini sendiri. Implementasi yang kelima ada yang namanya suku atau obligasi syariah. Nah, suku adalah instrumen investasi berbasis syariah yang setara dengan obligasi, tetapi tidak berbasis pada bunga. Nah, suku ini mempresentasikan suatu kepemilikan atas aset yang menghasilkan pendapatan. Contoh dari suku ini sendiri seperti halnya pemerintah Indonesia menerbitkan suku retail SR019 untuk membiayai proyek infrastruktur. Lalu investornya akan membeli suku dan akan mendapatkan imbal balik hasilnya yang bersifat tetap yang bersumber dari pendapatan pada infrastruktur ini sendiri. Karakteristik utama dari suku adalah tidak mengandung riba ataupun bunga, berbasis kepemilikan aset hasil investasi dari pendapatan aset. Dan yang terakhir ada yang namanya reksadana syariah. Reksadana syariah ini sendiri bisa diartikan sebagai instrumen ataupun investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang berdasarkan prinsip syariah dengan portofolio yang terdiri dari saham syariah, suku ataupun obligasi syariah ya ataupun instrumen pasar uang syariah lainnya. Materi selanjutnya yaitu Economic Values of Time. Nah, secara garis besar, Economic Values of Time ini menilai bahwasanya manfaat waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi ataupun pengambilan keputusan ekonomi. Nah, ada dua dimensi yang dibahas pada Economic Values of Time. Pertama adalah dimensi spiritual, dan kedua adalah dimensi ekonomi. Dalam Economic Values of Time, ada beberapa akad yang digunakan untuk bisa mengakomodasi hal ini. Pertama, mungkin ada akad ijarah, yang kedua adalah musyarakah dan juga mudharabah, dan yang ketiga adalah itisna. Nah, dalam menjalankan akad-akad ini sendiri, Economic Values of Time ini mengalami berbagai macam tantangan. Seperti halnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tentang konsep ataupun instrumen dari ekonomi syariah ini sendiri. Banyak masyarakat ini yang masih belum memahami konsep dasar dari ekonomi syariah secara mendalam. Yang kedua adalah
sebagian besar dari orang ini menganggap bahwasannya sistem ekonomi syariah mirip dengan sistem konvensional. Namun pada kenyataannya tidak, semua itu berbeda karena ada perbedaan mendasar di antara keduanya, seperti tidak adanya riba ataupun bunga pada sistem ekonomi syariah. Yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi dan juga edukasi masyarakat yang lebih cenderung untuk bisa memilih produk keuangan konvensional dibandingkan dengan keuangan syariah, karena mereka menganggap bahwasannya pada sistem keuangan konvensional ini sendiri masih lebih praktis dibandingkan konvensional. Lalu yang kedua adalah keterbatasan instrumen pada keuangan syariah ini sendiri di pasar. Saat ini sendiri kita ketahui bahwasanya masih kurang banyak variasi yang ada pada sistem keuangan syariah dibandingkan dengan produk-produk yang ada pada sistem keuangan konvensional. Yang kedua adalah beberapa instrumen dari ekonomi syariah ini seperti suku, obligasi syariah ataupun reksadana syariah ini masih belum banyak diadopsi oleh investor-investor. Lalu yang tiga, tantangan globalisasi dalam mendominasi sistem konvensional. Nah, seperti kita tahu sendiri bahwasannya saat ini keuangan dari konvensional masih lebih banyak mendominasi di pasar global karena banyak negara-negara yang masih terbiasa menggunakan instrumen yang berbasis bunga. Lalu globalisasi juga mempercepat adopsi model ekonomi yang berbasis data. Lalu setelah tadi tantangan-tantangan sudah saya sampaikan, ada beberapa solusi yang bisa diberikan untuk bisa menghadapi tantangan dari economic values of time dalam ekonomi syariah ini sendiri. Pertama adalah edukasi dan juga literasi keuangan syariah yang lebih luas. Nah, edukasi dan juga literasi keuangan syariah ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah melakukan kampanye dan juga seminar, sehingga masih banyak masyarakat yang akan mengetahui mengenai manfaat dari ekonomi syariah ini sendiri. Yang kedua adalah pendidikan ekonomi syariah ini bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan juga perguruan tinggi, sehingga anak-anak muda lebih terbiasa untuk bisa mengenal dari produk-produk ataupun manfaat dari keuangan syariah ini sendiri. Yang ketiga adalah media dan teknologi ini sendiri dapat digunakan sebagai sarana edukatif dan juga lebih praktis untuk bisa melakukan penyebaran dari informasi keuangan syariah ini sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat ini memahami bahwasannya ekonomi syariah bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi bisa menjadi alternatif untuk ekonomi yang lebih adil dan juga transparan. Nah, inovasi produk keuangan syariah ini lebih kompetitif pada akhirnya. Mengapa? Karena kita harus ada yang namanya pengembangan terhadap produk baru, seperti misalkan adanya sukuk bunga atau green suku, terus ada vintage syariah, lalu juga ada kalau misalkan dalam saat ini yang lebih familiar adalah crowdfunding syariah. Nah, ini merupakan salah satu langkah-langkah juga untuk bisa mengembangkan dari instrumen ekonomi syariah. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya dengan adanya regulasi yang mendukung, tentu saja ini akan lebih mempercepat pengembangan dan juga adaptif dari pengembangan ekonomi syariah ini sendiri. Lalu selanjutnya seperti ada peningkatan peran dari dan juga peningkatan infrastruktur dalam ekonomi syariah juga memiliki peranan yang sangat penting apabila pemerintah melakukan hal tersebut, seperti adalah contohnya pembentukan zona industri halal ataupun pengembangan ekonomi syariah yang berbasis digital. Nah, ini akan membantu sekali untuk bisa mengembangkan instrumen dari ekonomi syariah ini sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al-Hafiz. Di sini saya akan membahas bagaimana ekonomi Islam memandang konsep uang. Baik, pada bagian ini kita akan fokus pada konsep uang sebagai flow konsep, yang dimana ini adalah salah satu pembeda utama antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional dalam memandang uang. Nah, dalam ekonomi Islam, uang tidak hanya sekadar alat tukar saja, akan tetapi ia memiliki dimensi sosial dan juga moral yang penting, yang dimana uang dipandang sebagai flow konsep dan juga capital. Artinya, uang itu harus terus berputar dalam kegiatan ekonomi untuk memberikan manfaat yang maksimal, yang dimana konsep ini sangat berbeda dengan pandangan konvensional, yang dimana melihat uang sebagai stok konsep, dimana uang dapat disimpan dan juga ditimbun begitu saja. Dengan demikian, analogi yang sering digunakan adalah air, yang dimana uang yang beredar dalam ekonomi diibaratkan air yang mengalir, menjaga ekonomi tetap sehat dan dinamis. Sedangkan uang yang ditimbun menjadi tidak produktif,
seperti air yang menggenang. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar tabungan diinvestasikan ke dalam sektor real, yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa nyata, agar uang tersebut terus menghasilkan manfaat dan juga tidak stagnan di situ-situ saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi ekonomi investasi sektor real dan juga zakat, yang dimana konsep flow konsep ini memiliki 3 implikasi utama dalam ekonomi Islam, yang dimana yang pertama implikasi ekonomi berupa perputaran uang yang cepat akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, di mana dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produksi barang dan juga jasa. Yang kedua, investasi sektor real, yang dimana seperti yang telah disebutkan bahwasanya Islam mendorong investasi ke sektor real. Investasi ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu zakat, yang dimana selain investasi Islam juga mewajibkan zakat bagi individu yang hartanya telah mencapai nisab atau batas minimum tertentu, yang dimana zakat itu berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang yang miskin, yang dimana itu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga untuk menyucikan harta. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi uang sebagai public good. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep uang sebagai public good. Uang dalam ekonomi Islam juga dipandang sebagai public good, yang dimana artinya uang dapat digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Namun, perlu dipahami bahwasanya seperti halnya jalan raya yang lebih bermanfaat bagi pemilik kendaraan, uang juga cenderung lebih dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki aset produktif seperti rumah, mobil, ataupun saham. Nah, aset-aset ini digunakan dalam sektor produksi sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan uang atau hoarding karena tindakan ini menghalangi peredaran uang dan membatasi akses orang lain terhadap manfaatnya. Dengan memanfaatkan private goods dalam sektor produksi, seseorang tidak hanya memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep uang sebagai public good. Nah, dalam uang sebagai public good ini memiliki 3 poin penting, ya, yang dimana pertama itu adalah akses tidak merata. Meskipun uang adalah barang publik, akses terhadap manfaatnya tidak selalu merata. Mereka yang memiliki aset lebih besar memiliki peluang yang lebih banyak memanfaatkan uang dalam kegiatan ekonomi. Islam mendorong produksi yang produktif dan efisien untuk meningkatkan keuntungan dan pemerataan akses. Yang kedua, dalam konsep peran produksi, yang dimana semakin tinggi produksi maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh keuntungan dari uang. Yang dengan demikian Islam sangat mendorong kegiatan produksi yang produktif dan juga efisien. Gitu. Yang ketiga, dalam konsep larangan penimbunan atau hoarding. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwasanya penimbunan atau hoarding atau penimbunan uang dilarang dalam Islam karena menghalangi peredaran uang sebagai barang publik. Uang yang ditimbun tidak dapat beredar. Dengan demikian maka tidak dapat digunakan untuk kegiatan produksi dan perekonomian secara luas. Maka demikian itulah bagaimana ekonomi Islam memandang konsep uang sebagai konsep dan juga sebagai public good. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kerancuan dari konsep pemikiran atau konsep pemikiran yang dijelaskan oleh para pemikir konvensional. Nah, seperti kita tahu sendiri bahwa kerancuan dan konsep uang dalam pemikiran konvensional ini sangat beragam. Contohnya seperti Irving Fisher yang menyatakan bahwa tingkat uang atau money demand itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, atau pada dasarnya juga interest itu tidak akan mempengaruhi tingkat uang yang ada. Sementara itu seperti ekonom Cambridge itu melihat uang sebagai alat tukar atau medium of exchange dan juga sebagai penyimpan nilai. Nah, di mana penyimpan nilai yang maksudnya uang ini dapat menjadi media simpanan agar kita dapat melakukan transaksi di kemudian hari, dan juga serta sebagai alat untuk pengaruh suku bunga. Nah, selain itu ada juga
ekonom atau pemikir seperti Marshall Pinto yang menekankan bahwa uang adalah stock concept, yaitu satu cara menyimpan kekayaan atau store of wealth dengan cara mengikuti ada individual choice dalam memegang aset tersebut. Selanjutnya itu ada 3 motif permintaan uang menurut Keynes. Baik, kita akan lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi atau motif dari bagaimana masyarakat itu ingin memegang dan memiliki uang. Di mana 3 motif ini telah dijelaskan oleh Keynes, di mana 3 motif permintaan ini ada 3: transaction motif, precautionary, dan juga spekulatif. Di mana transaksi ini masyarakat memegang uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan transaksi sehari-hari. Precautionary itu artinya keadaan darurat atau keadaan hati-hati, yang dimana mereka menggunakan uang itu atas dasar kehati-hatian. Yang ketiga itu spekulasi, yang dimana mereka beranggapan bahwa pada masa depan jelas mereka ingin membutuhkan uang, maka dari itu mereka tidak melakukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak darurat. Nah, ketiga ini tentunya didasari atas beberapa faktor seperti transaction motif dan precautionary itu didasarkan oleh money demand, permintaan uang. Sedangkan di mana ya maksudnya itu dari transaksi dan precautionary itu didasarkan oleh tingkat pendapatan, karena memang pada dasarnya transaksi dan precautionary itu didapatkan dari bagaimana mereka menerima pendapatan dan pada akhirnya ingin melakukan transaksi atau melakukan tindak kehati-hatian. Terus yang ketiga itu untuk yang spekulatif itu didasarkan pada tingkat suku bunga, karena memang pada dasarnya untuk kita melakukan spekulasi itu kita harus menggunakan tingkat suku bunga. Selanjutnya itu ada 5 pasar atau teori konvensional yang menjelaskan bahwa terdapat 5 pasar yang dapat timbul akibat dari tingkatan masyarakat. Nah, 5 pasar ini sini yaitu dapat kita lihat seperti satu atau pasar barang konsumsi. Nah, pasar yang kedua itu ada pasar tenaga kerja, ketiga itu barang modal, obligasi, dan uang. Nah, kelima ini itu dipengaruhi atau ditentukan oleh tingkat harga, tingkat upah, dan juga tingkat suku bunga. Nah, kerancuan itu terletak di pada saat Keynes itu memikirkan atau membedakan bahwa capital goods dan bonds itu dapat dijadikan satu sebagai istilah non-monetary asset atau aset non-moneter. Nah, jadi yang awalnya tersedia ada 5 pasar, akhirnya setelah dikisah oleh Keynes ini menjadi 4 pasar, sehingga ia mengasumsikan bahwa pada saat capital goods dan bonds ditentukan itu akan timbul perfect substitution, yang dimana dalam teori konvensional itu timbul permasalahan problem of aggregation. Nah, implikasinya kemana? Implikasinya pada kita lihat di kurva. Jadi pada di kurva itu ya, pada dasarnya ada pada teori mikro itu apabila difference curve itu bersinggungan dengan budget line itu akan menimbulkan titik optimal. Nah, titik optimal ini karena tadi Keynes menganggap bahwa capital goods dan bonds ini dijadikan satu sebagai non-monetary asset atau aset non-moneter dipisahkan dengan money, maka indifference curve yang awalnya itu berbentuk melengkung pada akhirnya akan lurus, karena ini mengakibatkan semua orang itu dapat memegang uang itu dalam jumlah seluruhnya atau bonds dalam jumlah seluruhnya. Jadi tidak dapat semuanya, jadi masing-masing itu hanya memilih satu dalam jumlah semuanya, atau seperti uang dalam jumlah semuanya, atau bond saja. Nah, ini dikritik oleh pembina Bowman, yang mana mereka berpendapat bahwa masyarakat itu bisa memegang uang dan juga sekali memegang bonds. Nah, uang yang dapat digunakan seperti biasa kegiatan sehari-hari, dan bonds ini digunakan pada saat mereka telah mengalami kehabisan money. Jadi bonds ini mereka gunakan mereka jual untuk kembali mendapatkan uang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di slide itu ada rumus yang dirumuskan oleh Milton Friedman, yang dimana pada dasarnya ia menciptakan rumus ini. Ia melihat secara historis bahwa dari Marshall Pinto, Keynes sampai ke Robin Bauman hingga pada dirinya, yaitu uang itu mereka bahas sebagai stock concept, karena ia beranggapan bahwa teori Irving Fisher itu sebenarnya sudah maju, sudah sangat canggih untuk membahas uang sebagai stock concept itu sendiri, karena memang pada saat Irving Fisher itu tidak lagi menganggap interest rate sebagai nominal, tapi sudah sebagai diferensial. Contohnya seperti ada interest rate bonds, interest rate money, expected inflation, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat pada slide rumus ini, di mana money demand itu dipengaruhi seperti price, monetary demand, permanent income, dan sebagainya.
Dan itulah yang menceritakan rumus ini karena atas dasar teori Irving Fisher, yang dimana dia mengadaptasi Irving Fisher, karena pada dasarnya Irving Fisher itu memang sudah canggih dari sebelum-sebelumnya. Kesimpulan pada teori kali ini adalah konsep uang dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar atau medium of exchange dan bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Uang dalam Islam bersifat flow konsep dan dianggap sebagai public goods, yang berarti uang harus terus berputar dalam perekonomian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pertumbuhan fungsi uang dari commodity money ke token money hingga deposit money menunjukkan perkembangan sistem moneter Islam yang semakin kompleks, namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Konsep time value of money dalam ekonomi Islam tidak mengakui bunga atau riba, tetapi tetap mempertimbangkan faktor waktu dalam transaksi bisnis melalui mekanisme yang adil seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu juga, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui sistem zakat dan larangan penimbunan uang, agar uang tidak hanya mengendap di tangan segelintir orang, tetapi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, prinsip ini berlawanan dengan konsep ekonomi konvensional yang seringkali memisahkan aspek moral dari sistem keuangan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil dan stabil dalam mengelola uang, menghindari eksploitasi, serta memastikan bahwa sistem keuangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4 tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu para pembaca ataupun pendengar. Kami akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.